Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena oleh kasih dan kemurahannya kita masih boleh bangun di pagi hari ini. Tanggal 30 Desember, tinggal satu hari lagi kita akan menutup lembaran tahun ini. Bagi sebagian orang, akhir tahun adalah waktu perayaan. Bagi sebagian yang lain, akhir tahun justru terasa sunyi, penuh evaluasi, bahkan air mata. Mungkin ada doa yang terjawab. Mungkin juga ada harapan yang belum menjadi kenyataan. Namun, satu hal yang pasti, kita masih ada di sini pagi ini. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, semua ini bukan karena kita, tetapi karena Dia. Sahabat terkasih, mari kita membaca Titus 3 ayat 4-7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Sahabat terkasih, mari kita perhatikan kalimat pertama, ketika nyata kemurahan Allah. Firman ini tidak berkata, ketika manusia sudah berubah, ketika keadaan sudah membaik, ketika hidup sudah rapi, tetapi ketika nyata kemurahan Allah. Artinya, inisiatif keselamatan datang dari Allah, bukan dari manusia. Tahun ini, mungkin kita mengalami iman yang naik turun, ketaatan yang tidak selalu konsisten, keputusan yang kita sesali. Namun, firman Tuhan hari ini tidak dimulai dengan kegagalan kita, melainkan dengan kemurahan Tuhan. Ini sangat penting untuk menutup tahun ini. Karena banyak orang mengakhiri tahun dengan rasa bersalah, kecewa pada diri sendiri, dan merasa gagal. Firman Tuhan berkata, keselamatan dan pemulihan tidak dimulai dari pencapaian kita, tetapi dari kasih-Nya. Sahabat terkasih, ada seseorang yang berjalan jauh di sepanjang tahun. Ia membawa ransel besar di punggungnya. Di dalam ransel itu ada penyesalan, kegagalan, doa yang belum terjawab, luka yang tidak terlihat. Ia berjalan terus bukan karena kuat, tetapi karena tidak tahu harus berhenti di mana. Saat ia hampir menyerah, ada seseorang datang dan berkata, "Biar aku yang angkat ranselmu." Orang itu tidak bertanya, "Kenapa kamu bisa seberat ini? Kenapa kamu ceroboh?" Ia hanya berkata, "Aku mengasihimu, biar aku yang menanggung." Itulah gambaran kasih karunia Tuhan. Kita sampai di akhir tahun ini bukan karena ransel kita ringan, tetapi karena Tuhan yang menanggung beban kita. Sahabat terkasih, firman Tuhan berkata dengan sangat jelas, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Ayat ini menghancurkan dua sikap yang sering muncul di akhir tahun. Yang pertama, kesombongan rohani. Merasa layak karena pelayanan, kesalehan, atau konsistensi kita. Yang kedua, keputusasaan rohani. Merasa tidak layak karena kegagalan dan dosa masa lalu. Firman Tuhan berkata kepada keduanya,
bukan karena perbuatan baik kita. Kita tidak diselamatkan karena kita sempurna, dan kita juga tidak ditinggalkan karena kita gagal. Kita diselamatkan dan dipelihara karena rahmat-Nya. Ini membuat kita rendah hati saat berhasil, tidak putus asa saat gagal. Sahabat terkasih, firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus memperbaharui, melahirkan kembali, bekerja terus di dalam hidup kita. Artinya, Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita di masa lalu, tetapi masih bekerja hari ini. Jika ada bagian hidup kita yang belum berubah, itu bukan tanda Tuhan meninggalkan, melainkan tanda proses masih berjalan. Tuhan tidak tergesa-gesa seperti manusia. Dia setia menyelesaikan apa yang Dia mulai. Sahabat terkasih, menjelang akhir tahun, mari kita tanyakan ini pada diri kita. Apakah kita menilai diri kita berdasarkan kegagalan atau kasih karunia Tuhan? Apakah kita terlalu keras pada diri kita sendiri? Apakah kita lupa bahwa Tuhan bekerja perlahan tapi pasti? Hari ini Tuhan mengundang kita menutup tahun dengan syukur, bukan dengan beban, bukan dengan tuntutan berlebihan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk tahun yang hampir berakhir. Terima kasih bukan karena semuanya mudah, tetapi karena Engkau setia menyertai. Ampuni kami jika sepanjang tahun ini kami sering mengandalkan kekuatan sendiri dan lupa bahwa semuanya adalah kasih karunia-Mu. Pagi ini kami menyerahkan semua kenangan, baik yang indah maupun yang menyakitkan, ke dalam tangan-Mu. Perbaharui hati kami oleh Roh Kudus-Mu, dan ajar kami melangkah dengan iman yang tenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan pagi ini. Mari kita menutup tahun ini dengan iman, karena kita masih berdiri bukan karena kita, tetapi karena Dia. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.